Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul Kecerdasan Emosi dan Hambatan dalam Mengkomunikasikan Emosi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Safarsyam selaku moderator dan anggota kelompok kami yang beranggotakan sebagai berikut. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu kecerdasan. Istilah kecerdasan emosi pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosi yang tampaknya penting bagi keberhasilan. Menurut Goleman tahun 2002, kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi atau to manage our emotional life with intelligence, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya atau the appropriateness of emotion and its expressions melalui keterampilan kesadaran diri, pengenalan diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Selanjutnya yaitu aspek-aspek kecerdasan emosi, terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu mengenali emosi diri sendiri, yang kedua yaitu mengelola emosi, yang ketiga memotivasi diri sendiri, yang keempat mengenali emosi orang lain, dan yang terakhir yaitu membina hubungan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi Reuven Bar-On pada tahun 2002. Merangkum kecerdasan emosi ke dalam 5 area atau ranah yang menyeluruh, yaitu yang pertama, ranah intrapribadi. Ranah intrapribadi terkait dengan kemampuan individu untuk mengenal dan mengendalikan diri sendiri. Ranah ini meliputi kesadaran diri, sikap asertif, kemandirian, penghargaan diri, dan aktualisasi diri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama. Langsung saja, ranah antar pribadi. Ranah antar pribadi berkaitan dengan keterampilan bergaul, yaitu kemampuan individu berinteraksi dan bergaul baik dengan orang lain. Ranah ini meliputi empati, tanggung jawab sosial, dan hubungan antar pribadi. Selanjutnya, ranah penyesuaian diri. Ranah penyesuaian diri berkaitan dengan sikap individu yang lentur dan realistik dan untuk memecahkan aneka masalah yang muncul. Ranah ini meliputi kemampuan untuk melihat sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Sikap fleksibel dan kemampuan mendefinisikan permasalahan, kemudian bertindak untuk mencari dan menerapkan pemecahan yang jitu dan tepat. Selanjutnya, ranah pengendalian stres. Ranah pengendalian stres terkait dengan kemampuan individu untuk tahan menghadapi stres dan mengendalikan impuls atau dorongan nafsu serta kemampuan untuk menahan atau menunda keinginan untuk bertindak tanpa menimbang dan matang atau seksama. Selanjutnya, ranah suasana hati umum. Ranah suasana hati umum berkaitan dengan pandangan individu tentang kehidupan, bergembira dalam bersendiri maupun bersama orang lain, serta keseluruhan rasa puas atau lega yang dirasakan individu. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai emosi. Kecerdasan emosi terdiri atas beberapa kualitas yang tidak dinilai oleh standar tes intelijensi, yaitu 1. Menyadari perasaan-perasaan yang muncul. 2. Menangani emosi tanpa merasa kewalahan menghadapinya. Ketiga, tidak memberikan kemunduran dan rasa kecewa menurunkan performa. Keempat, menghubungkan perasaan-perasaan yang dialami agar membantu mendapatkan tujuan hidup. Kelima, memahami apa yang dirasakan orang lain tanpa mereka mengatakan. Keenam, memiliki rasa optimis yang kuat dan juga realitas. Kemudian poin selanjutnya yaitu hambatan untuk komunikasi berdasarkan teori terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama yaitu hambatan bahasa. Hambatan bahasa jelas, bahasa dan kemampuan linguistik dapat bertindak sebagai penghambat komunikasi. Namun, bahkan ketika berkomunikasi dalam bahasa yang sama, terminologi yang digunakan dalam pesan dapat bertindak sebagai penghalang jika tidak sepenuhnya dipahami oleh penerima. Kemudian yang kedua yaitu hambatan fisiologis.
Hambatan fisiologis dapat diakibatkan oleh keadaan fisik penerima. Misalnya, penerima dengan pendengaran terbatas mungkin tidak memahami keseluruhan percakapan yang diucapkan, terutama jika ada kebisingan latar belakang yang signifikan. Kemudian yang ketiga yaitu hambatan fisik. Contoh hambatan fisik untuk komunikasi adalah jarak geografis antara pengirim dan juga penerima. Komunikasi umumnya lebih mudah pada jarak yang lebih pendek karena lebih banyak saluran komunikasi tersedia dan lebih sedikit teknologi yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu hambatan attitudinal. Hambatan sikap adalah perilaku atau persepsi yang mencegah orang berkomunikasi secara efektif. Hambatan sikap terhadap komunikasi dapat diakibatkan oleh konflik kepribadian, manajemen yang buruk, penolakan terhadap perubahan, atau kurangnya motivasi. Baik, selanjutnya untuk poin yang terakhir yaitu mengatasi hambatan. Di antaranya, untuk yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan secara aktif adalah keterampilan yang dapat diperoleh dan dikembangkan dengan latihan. Namun, keterampilan ini mungkin sulit untuk dikuasai dan oleh karena itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Mendengarkan secara aktif artinya, seperti namanya, mendengarkan secara aktif. Itu sepenuhnya berkonsentrasi pada apa yang sedang dikatakan daripada hanya mendengar pesan dari pembicara. Selanjutnya yang kedua yaitu gunakan bahasa sederhana. Penting untuk mengingat audiens yang Anda ajak bicara dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Hindari menggunakan istilah atau jargon medis ketika berbicara dengan klien dan keluarga mereka. Orang sering terintimidasi oleh bahasa seperti itu dan bisa takut untuk mengakui bahwa mereka tidak mengerti pesan yang disampaikan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, berikan umpan balik konstruktif. Ingatlah bahwa umpan balik adalah bagian dari rantai komunikasi yang kami lihat di halaman pertama. Meskipun umpan balik yang Anda berikan kepada pembicara atau pengirim terkadang negatif, penting bahwa umpan balik itu bersifat konstruktif. Maksud dari umpan balik harus untuk memajukan kemampuan pembicara. Ini akan memperkuat hubungan interpersonal dan meningkatkan komunikasi di masa depan. Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami dalam memaparkan materi, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebagaimana kalimat ungkapan masyarakat Arab terdahulu, unsur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.